Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju merah. Artinya ini adalah berita yang hot lagi. Dan ini adalah konten saya yang kedua di hari ini. Ya, karena ini penting banget gitu ya. Begini loh, pada saat saya membahas Essel Group yang scam dan BTF Pro yang juga scam, tetap saja tuh yang namanya bebek-bebek culas ini ngebully saya. Ya. Kesel dia ya, seakan-akan dia ditelanjangi dan masih ngotot gitu. Ini masih oke-oke saja. Supaya para bebek dungu yang lagi bingung mau menyetorkan uang lagi supaya mereka itu hidup lagi. Kan syaratnya begitu, harus setor lagi supaya jalan. Kan kira-kira gitu deh. Nah, pada saat saya membahas itu, ada beberapa orang, Pak, saya tunggu Bapak pakai baju merah untuk membahas Jawa Eye. Jawa Eye yang juga sedang sekarat katanya. Oke, saya pantau Jawa Eye akhirnya benar sekarat dan dia scam juga. Kabur, ya. Dan lucunya, seminggu atau 2 minggu yang lalu saya dihubungi oleh beberapa orang meminta saya untuk berbicara kepada teman-temannya gitu ya. Buat apa? Saya bilang untuk meyakinkan supaya mereka jangan ikut, Pak. Loh, kan sudah ada konten saya, tetap dia nggak percaya. Kata dia Jawa Eye ini bagus, gini-gini. Ya sudahlah, kasih dia masuk aja gitu ya. Ngapain saya harus mati-matian gitu ya. Sudah cukup konten saya dilihat saja. Kalau nggak percaya, monggo kalau mau jadi bebek dungu, mau ditipu sama si bebek culas, silakan. Ngapain saya harus telepon, harus meeting online dengan teman-temannya. Betul sih orang ini maksudnya baik ya, supaya teman-temannya jangan terjerumus. Tapi saya bilang cukup konten saya Jawa Eye yang sebelumnya ditonton saja. Tapi dia nggak percaya, Pak. Ya sudah, kalau nggak percaya silakan ikut aja. Begini loh saya bilang. Sulit sekali menyadarkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada bangkai. Kenapa? Karena lalat lebih sukanya bangkai yang bau gitu. Dikasih tahu bunga itu lebih indah, nggak terima dia, marah. Dia lebih sukanya bangkai. Sama kayak bebek dungu ini, dibilang Jawa Eye itu bangkai, dia bilang indah itu bangkai. Ini gara-gara si bebek culas ini yang bilang bagus itu Jawa Eye. Oke. Akhirnya scam. Ya oke lah, ini saya kasih lihat ya. Saya masuk ke satu grup ya. Kok Bapak bisa masuk ke grupnya? Ya bisa lah. Ya, masa saya nggak bisa gini. Nah, ini ada suatu diskusi ya 1-2 hari terakhir nih, udah panas-panasnya di Jawa Eye itu. Nah, ini satu orang namanya Benz bilang apa? Dia ini posting ulang pengumuman dari admin. Kita baca di sini ya, baru-baru ini banyak anggota melaporkan bahwa akun kerja mereka dibekukan dan diretas. Iya, banyak akun-akun para pemain Jawa Eye yang di-freeze, dibekukan. Ada juga yang diretas. Ya kalau diretas salahnya Jawa Eye dong. Kan sistemnya yang ngatur Jawa Eye. Bukan nyalain member dong. Oke deh, kita baca lagi. Hari ini cuy, Departemen Pemantauan Teknis Jawa Eye melakukan pemeriksaan menyeluruh katanya ya. Dan menemukan bahwa anggota tim dari berbagai wilayah di seluruh dunia loh katanya, membuat beberapa akun virtual pada saat yang sama untuk melakukan arbitrase secara ilegal di platform. Saya kasih tahu ya, ini bullshit banget. Nggak bisa orang itu melakukan aktivitas arbitrase secara ilegal di platform. Yang melakukan itu kan aplikasi Jawa Eye. Bagaimana orang ini bikin akun palsu melakukan arbitrase ilegal? Aduh, ini bohong banget deh ya. Menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Cipuak banget ini si bebek culas ini ya. Dan pengaruh sekarang perlu membersihkan semua akun virtual. Nah, ini nih yang sudah jelas bahasa tipunya. Setiap akun nyata, maksudnya kalau akun Anda benar-benar real bukan palsu, perlu menyetor 30 USDT. 30 USDT ya $30 lah ya.
kita bilang 15.000 lah ya, 15.000 kalau diminta setor 30 USDT, Anda harus setor kira-kira 450.000. Gila ya. Orang sudah lagi jalan, sekarang dianggap akun Anda palsu dan harus melakukan KYC istilahnya lah ya. Harus setor 30 USDT supaya akun Anda dianggap benar. Kalau Anda nggak setor 30 USDT, dianggap akun Anda palsu. Kira-kira begitulah. Panjang lah, ada lagi pengumuman yang versi lain gitu ya. Pinter ya. Ini nakut-nakutin orang supaya setor lagi 450.000 untuk dimakan sama si bebek culas. Jadi kalau bebek dungu masing setor 30 USDT, dimakan. Kalau Anda ketemu begini itu sudah bahasa scam ya. Disuruh kirim ke 30 USDT ke alamat verifikasi platform untuk memverifikasi dan memulihkan fungsi penarikan. Dengan kata lain, kalau Anda nggak setor 30 USDT dianggap akun Anda palsu. Kan kurang ajar ya. Kan kurang ajar. Dan ada yang percaya juga yang setor 30 USDT. Adalah. Ya, di grup itu saya baca ada yang sudah setor kok masih nggak bisa withdraw gitu ya. Ya iyalah, Anda ditipu gitu ya. Nah, dan dikasih waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari kagak store, saya hapus nih akunnya. Gitu. Ya jadi orang ketakutan. Ada yang setor, ada yang sudah mulai sadar. Astaga, gue mau ditipu nih. Ya kan? Oke. Nah, inilah yang mengumumkan si Benz. Benz ini memposting ulang lah kira-kira ya. Kemudian, di situ katakan tadi, maksimum KYC tadi untuk setor, untuk membuktikan Anda akunnya asli, itu proses KYC lah kira-kira namanya, dikasih waktu 3 hari. 3 kali 24 jam. Jika dalam 3 kali 24 jam nggak setor itu 30 USDT-nya, akunnya akan dihapus. Anda dianggap akun palsu. Orang takut dong. Si bebek dungu pasti ada yang ngirim 30 USDT. Ditipu ulang. Udah mau scam masih bisa ditipu. Ya. Nah, ini kata siapa? Ini Indonesia. Tunggu aja info yang resmi nanti dari kantor Jawa Eye Indonesia. Wah, masih nggak percaya ya? Ya udah. Nah, Benz bilang lagi harus ada yang temu ini manajemen pusat. Manajemen pusatnya ada di mana? Lu tahu nggak kantornya? Kan sudah berkali-kali saya bilang. Perusahaan yang ada kantornya aja bisa scam, apalagi kantornya di mana yang pusatnya nggak tahu. Memang kantornya katanya ada di PIK, Pantai Indah Kapuk. Ya, tapi saya yakin yang pada ikut ini bebek dungu ini pada nggak tahu PIK sebelah mana. Memang sih ada video-videonya, kantornya bagus lah gitu ya. Ntar kita lihat siapa penyewanya ya, ya kan? Nah, dia Benz itu kasihin nomor WA 2 orang, satu namanya Leonard, satu lagi Mia katanya. Ini siapa nih? Terus ada orang namanya LP ini ya. Aku sudah chat, katanya bukan, itu HRD katanya. Ya, HRD Jawa Eye. Nah, jadi dia bohong katanya. Terus Benz mengklarifikasi, bukan customer service, tapi HRD maksudnya. Iya, bukan, kata JB. Bohong dia katanya. Coba ditanya, tahu Jawa Eye nggak? Astaga. Udah ngaku bahwa itu HRD, suruh ditanya tahu Jawa ya, ya pasti tahu karena ini HRD-nya kan gitu ya. Aduh capek dah ini pertanyaannya. Nah, di sini JB bilang lagi, tapi customer service Jawa Eye di Indonesia dan manajer seperti si Juli itu dan lainnya nggak bisa ditelepon, tidak diangkat. Dulu pada waktu mau ngibulin orang kalau di WA apa diangkat lah, sekarang nggak mau diangkat katanya. Astaga, kemudian JB bilang, semoga aja lancar ke depannya. Nggak bakal lancar, hilang duit lu. Ya, dia mau WD $30, tapi juga belum lulus. Padahal dia udah kirim itu 30 USDT. Aduh, kasihan juga ya. Nah, kemudian si Juli yang tadi disebut-sebut ya. Si Juli, kan tadi disebut-sebut ada orang namanya si Juli. Dia bilang, Bapak Ibu, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya di sini. Saya sedang melakukan segala upaya untuk kita bersama. Wah, kasihan juga nih si Juli nih ya. Astaga, Juli, tapi baik juga ya. Juli masih mau jawab. Kemudian dia bilang apa? Ini Juli ini sepertinya customer service atau HRD-nya lah yang tadi diributkan gitu ya.
Saya di sini sedang melakukan segala upaya untuk kita bersama, katanya. Hebat lu Juli ini ya. Dan bahwa kami sebagai karyawan, nah Juli ini karyawan Jawa Eye. Sampai sekarang pun belum mendapatkan kabar apapun katanya. Dan gaji karyawan kami juga belum dibayar. Jadi gajinya para karyawan Jawa Eye yang di Indonesia ini, padahal sebentar lagi mau lebaran kan, belum dibayar. Astaga. Kemudian Benz seakan-akan bertanya kepada Juli Kartono ini, kalau boleh share apa yang sedang diupayakan Pak? Setidaknya kita bisa update dengan upayanya. Nah, kemudian Juli Kartono bilang, dan di sini saya mendapatkan bukti orang yang menyewa kantor. Maksudnya bukti pasportnya nih ya. Yang menyewa kantornya siapa gitu. Tapi pakai paspor. Nah, artinya orang asing dong. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini kata Juli lagi menyambung, kami sampai sekarang karyawannya Jawa Eye Indonesia, sepenuhnya lost contact dengan semua atasan. Kasihan juga ya. Nggak dibayar gajinya ya. Nah, kemudian kan tadi ada yang minta supaya si Juli itu dikasih izin supaya bisa share file. Dalam hal ini dia mau share paspor. Nah, di sini dia share nih pasportnya nih ya. Ini saya perbesar nih pasportnya. Nah, ini ternyata paspor orang Mesir, Mesir lah ya. Siapa namanya? Ahmed Salam Mohammed El Nemrawi. Susah banget nih namanya ya. Ternyata yang nyewa orang Mesir. Itu kantor Dipik yang nyewa orang Mesir. Yang ada di situ orang Indonesia karyawan semua. Wih, keren ya. Keren banget loh. Nah, Denny Sulaiman kemudian bertanya, jadi aslinya orang Mesir ya yang sewa kantor itu? Kemudian Serala Sano nanya, apakah kantor Jawa Eye masih aktif? Wah, udahlah ini diskusi-diskusi nanya, kalau masih aktif kenapa nggak ada kejelasan, bla 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 bla. Ya, waduh, udah pada kalut gitu ya. Kasihan juga nih, ya. Nah, jadi jelas ya. Kantor yang dipik itu ternyata yang sewa orang Mesir. Tadi dikasih lihat bukti pasportnya. Tadi pengumuman di awal kan bilang, kalau mau bisa tetap withdraw dan kalau akun Anda tidak mau dihapus, maka dalam waktu 3 kali 24 jam harus melakukan KYC supaya membuktikan akun Anda itu asli bukan palsu. Untuk itu harus kirim 30 USDT. Kalau Anda kirim, Anda benar-benar bebek dungu. Kasian dia lu coy. Ya, maka dari itu bukannya bermaksud menyombongkan diri ya. Saya bicara sama orang yang menghubungi saya. Saya sudah mereview aplikasi-aplikasi bodong lebih dari 2 tahun. Sudah ada 200 sampai 300 aplikasi bodong. Anda cek dah seluruh konten saya. Tidak ada satupun yang meleset. Yang saya sebut pasti akhirnya scam, termasuk Jawa Eye ini, ya. Makanya jangan sombong, suka-suka ngebully orang yang ngasih informasi yang benar, bukannya didengerin malah dibully, akhirnya scam. Oke deh, itu aja. Selamat scam, selamat berliburan. Ya salah sendiri, kenapa lu setor, duitnya udah dikasih tahu jangan disetor, cepet-cepet tarik, masih didiemin, oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.